Asli weh, kalian pasti udah pada tahu lah ya. Setiap kali gue ngawalin activity yang padet kayak gini nih, gue tuh selalu start the day tuh dengan workout. Tapi tadi kayak gue pengen ngasih tahu ke kalian makanan-makanan apa aja yang gue makan, makanan dalam satu hari ini buat support daily workout gue. Oke, first of all, udah pasti gue tuh selalu ngajakin kalian buat kita nge-gym dulu. Nah, gue tuh selalu ngelakuin activity ini tuh di pagi hari. Biar gue tuh udah ngerasa madetin aktivitas gue tuh dari pagi ini, guys. Jadinya tuh masih banyak aktivitas lainnya yang bisa gue lakuin lagi. Nah, buat nge-gym kali ini emang lagi fokusnya ke back sama juga bicep. Minusnya buat foto kita ngelakuin gerakan bicepnya tuh gue kelupaan, guys. Nah, rata-rata gue cuma butuh waktu 1 sampai 1,5 jam doang buat nge-gym ini, yang itu udah kerasa banget capeknya. Terus lanjut after nge-gym nih ya, kita langsung mencari sarapannya di sini. Sebenarnya gue tuh butuh banyak protein dan makan. Karena gue tuh lagi mode bulking gitu, guys. Dan ini buat makan siangnya, si Putri minta ke warung Mundu. Bener hari itu gue pengen makanan yang lainnya yang kayak banyak proteinnya. Cuma kita mengikuti keinginannya si Putri. Jadi ya wes lah, nggak apa-apa. Nah, terus lanjut habis ngajak Putri makan keluar, gue tuh masih ada jadwal lagi buat latihan, guys. Ini by the way, kayak gue tadi udah masukin kayak baju latihan gue deh. Cuma kok dia nggak ada ya. Alhasil dengan rasa bersalah banget kita latihan pakai baju putih, bro. I mean like. Nah, latihan hari ini sebenarnya mode santuy, guys. Tapi capeknya tuh kayak waduh. Oke, masih sanggup buat keluar masih, bro. Ini gue kepikiran buat makan ayam panggang Pak No. Cuma sebelum makan tadi gue masih ada jadwal lagi buat meeting bareng tim gue. Karena emang berapa hal yang harus disampaikan. Sama ini juga akhir bulan waktunya evaluasi, guys. Nah, kelar meeting semuanya baru kita mampir ke ayam panggangnya ini. Nah, makan malamnya udah. Pengennya sekarang sih ditutup kayak kita pulang. Setelah seharian kayak gue ngelepon Putri, gue workout sekaligus gue ngelakuin kerjaan gue. Ngerasa badan gue tuh kayak makin nano-nano buat ngajutin kayak activity besok. Nah, that's why gue tuh selalu maintain pakai Fatigon yang punya kandungan buat bantu recovery otot dan juga stamina, karena capek itu pasti. Dan tapi pulih itu kunci. Tapi kok minum vitaminnya malam hari, Bang? Jadi itu multivitamin yang emang dikonsumsinya pas malam hari atau setelah lu beraktivitas. Ini suplemen tuh yang punya kandungan kalium, magnesium, dan B kompleks. Jadi bagus banget dah buat kayak dia tuh recovery dan juga ngebantu pulihin otot dari dalam. Dan terus sampai jumpa di besokan paginya. Ini gue ngerasa pas bangun tidur tuh berasa fresh, seger, kayak nggak pegel lagi. Ini kata gue kalian stok Fatigon juga deh. Kabarin juga kalau misalkan kalian ngerasa semangat dan juga fresh tetap menjalin aktivitas harian kalian. Ini kayaknya jajan-jajanannya udah selesai. Sekarang kita move lagi ke section berikutnya. Asli weh, karena tanggal 16 sudah di pertengahan bulan. Waktunya sekarang kita grocery shopping. Kita start dari mana dulu ya, guys? Oh, tadi pertama kayaknya gue pengen beli telur dulu deh. Enggak, ini belakangan aja. Jangan sekarang, ntar dia meledak. Gue juga mau ambil yang spicy wings. Tapi mana ya biasanya? Oh, ini dia. Bukan spicy wings, ini chicken wings. Nah, gue tuh sebenarnya greget banget buat belanja yang kayak sayur-sayuran begini, guys. Tapi karena kita tuh masaknya tuh nggak tentu ya. Jadi kayak gue tuh kalau misalkan mau beli ini, mau beli sayur-sayuran begitu harus masaknya di saat itu juga gitu. Kalau gue timbun, ntar takutnya mubazir. Nah, sekarang kita masuk ke bagian permimian ini. Gue juga butuh ini. Oke, next. Kita pilih minuman. Ini kayaknya jajan-jajanannya udah selesai. Sekarang kita move lagi ke section berikutnya. Terus kita ambil look. Nah, sama ini sebenarnya di rumah tuh juga belum ada kayak automatic spray yang kayak pengarum ruangan gini. Kita ambil ini berapa ya? Nah, terus sama pewanginya. Ini kita nggak ngerti nih. Kita coba satu-satu ya. Pertama, boleh nggak sih? Maaf. Ini wangi vanilla enak. Gue suka. Iya, ada wangi teh keraton. Enak sih. Gak kecium. Enakan ini ketimbang yang ini. Udah, ini kita ambil 2 deh. Ntar di kamar mandi 1, di ruang tamu 1. Nah, ini jangan lupa di kamar mandi. Dah, ini kayaknya oke, udah cukup buat belanja bulanan hari ini. Yaudah, sekarang kita langsung bayar ke kasir aja. Lupa, telurnya kita mau ambil telur tadi, bro. Oke, udah kelar. So ya, terima kasih banyak yang udah nonton. Dadah, bye-bye.
Asli weh. Ini so far adalah salah satu nasi tempong terenak yang pernah gue makan seumur hidup. Ya di belakang gue udah jelas banget sama namanya nasi tempong Indra. Biasanya gue tuh pesen nasi tempong ayam sama tambahan si cumi ini. Ini sambal tempongnya emang legit. Terus habis itu tau gak sih, tiap gue makan makanan yang pedes kayak gini nih, gue tuh punya ritual wajib. Ini abis maksi makan siang lanjut maksu alias makan susu. Ini sih awalnya gara-gara seliburan di FYP. Nah gue tuh udah pernah nyoba yang varian coklat ini guys awalnya. Real ternyata dia seenak itu emang dia creamy, lembut. Ini kayak cuma cimori yang punya rasa sama tekstur kayak gini deh. Terus gue coba kan varian lainnya, ini namanya coklat hazelnut. Ini teh edian parah, lebih nampol menurut gue dari varian yang sebelumnya. Kayak gue udah nemu jagoan gue si Choco hazelnut ini, tapi gue masih penasaran sama si Mari biskuitnya. Oke, ini kalau kalian lihat dari warnanya, lihat dia tuh warna krem gini guys. Ini bar kata susu cimori yang gue suka, cuma dia dijadiin yang creamy kayak gini guys. Ini bener-bener beda sama varian susu yang biasa gue minum. Overall ini jatuhnya kayak dessert, tapi biasanya tuh susu yang rich sama teksturnya tuh lembut banget. Ini udah fix habis maksi, pokoknya maksu. Kalian cobain juga ini deh, pasti ketagihan. Oh, bawang merahnya seperempat yang kupas. Mau cabe ini digabung seperempat juga deh. Berapa ibu? Satu bungkus aja. Oke, that's it. Sudah itu aja, Pak. Jadi kita pengen buat bakso. Lagi merebus kuahnya dulu. Harus segera dibikin ya? Enak kok tapi. Udah jadi bakso, ini ada bakso kasar, ini bakso halus. Kuah ini bakso kuah iga. Nanti kita makannya tuh kayak dikasih sawi. tidak suka tahu. Terus ini kayak bodoh banget. Ini kayaknya harus pelan-pelan ya. Terus selalu banyakan. Udah sekian. Semoga kalian nonton. Jadi bye-bye. Prof tadi cara bukanya gimana? Kita masuk di daerah perkomplekan rumah-rumah elit dan ini kayaknya wartegnya mereka deh. Kita mau coba makan warteg di sini. Let's go. Terima kasih. Oh ya. Lihat menunya kak. Masih aman. Ini masih minuman masih. Jadi 1 kilo 2,7. Mau pesen sekilo kita. Ya, nah, maksudnya kan kalau bareng mau Ini yang rekomen itu yang Kepiting yang caramelized butter. udangnya 3. Gue nggak makan banyak udang. 2 aja lah. Masa makan ayam sih? Ya suka gue dong. Ya emang kenapa nggak boleh ya? Boleh sih. Mau nambah escargotnya ada? Ada. Oke, mau itu satu. Udangnya mau digrill biasa atau caramelized juga? Caramelized semua aja kan. Kalau bisa nasinya juga. Oke, kita udah pesen semua menunya, terus kita tinggal tunggu aja. Karena berat satu kepitingnya tuh sekitaran 400 gram gitu. Jadi sekitar kayak harga satu porsinya 590. Dan ini kita makan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kira-kira kita bakal habis berapa? Ini yang pedas. deserve. Ini bawangnya banyak banget. Cuci tangan dulu. Kita cek aja. Katanya yang sedang aja pedasnya udah nampol. Kita coba yang versi pedasnya. Sebenarnya. Min. Menurut gue ini Oh, enak. Coba bawang-bawangannya. Enak banget. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Makan ya. Manis banget legit. Enak banget. Jangan. Enak banget ya Allah, tapi udah mulai gatel nih di lanjutan ini. Ini real kelaparan. Sedang nanti ada.
Nih, buat kebutuhan konten kita kasih makan Instagram kalian silakan. Udah ngerasa kita makan dulu ya. Harusnya ini dimakannya sebelum kita makan ini. Oh enggak itu. Bukti aja. Terus tadi cara bukanya gimana? Diselupin ke sini. Nah, ini pas menurut gue kalau pedes. Terus obat bawangnya gimana dong? Banyak. Hah? Maaf ya. Enggak bisa deh makan. Coba tebak. Gue sering banget sumpah. Tapi gue nggak bisa makan kakinya. Serahkan semua kaki ini kepada aku. Nah, Chan. udah banget udah ngerogot-rogotin tuh. Karena udah kelihatan ini bibir kita udah bengkak di sini satu, di sini. Astagfirullahaladzim. Tebak harga. Harganya di belakang ya di sini. Tebak berapa yo? 5 juta 100, 5 juta 100. Buset. Meeting Beatus yang udah selesai. Terima kasih banyak yang udah nonton. Sekian. Bye-bye. Asli wah, ini makanan pedas pertama yang kita cobain di PRJ tahun 2025 ini. Oke, ini udah saatnya kita main ke PRJ lagi weh. Dengan personil seadanya ada Kalido, Karafi. Ini kurang Cipelia sama Mas Bucin itu sebetulnya. Yang hari pertama gue datengin ke PRJ ini, gue tuh udah ngenot tahu sampai tempat ini. Rumah Indofood dan juga noodle marketnya Indomie seleraku. Lihat deh coba, mangkok raksasa ada. Semua varian Indomie ke display di sini. Sampai ini varian barunya Indomie Soto Koya Nagi sama Indomie Soto Koya Pedas Doer. Ini varian baru yang kita bertiga sepakat buat cobain varian ini. Oke, pokoknya singkat saja. Ini udah jadi gasminya, tinggal kita bawa aja. Yang ini Soto Koya Pedas Doer. Nah, terus kalau yang ini Soto Koya Nagi. Dari awal tuh gue udah kebayang kayak dia tuh soto, pasti rasanya medok gitu ya kan. Terus yang ini Soto Koya Nagi, yang dia tuh punya koyanya tuh dari kerupuk udang asli. Sama dia nggak ada pedas sama sekali weh. Yang ini udah jelas nikmat medoknya. Terus pokoknya kayak kita tuh koyak-koyak. Terus lanjut cobain Soto Koya Pedas Doer. Basically udah pedas ini kita cobain tambahin cabai rawit lagi. Karena Vi nyobain di awal katanya dia pedas edan. Pedasnya tuh dari bubuk koyanya guys. Jadi emang pedasnya udah dari sononya, dari si koyanya ini. Dan dia kata tuh yang pertama punya bubuk koya pedas di Indonesia. Ah mantap kan, tepuk tangan. Terusnya dari tekstur mie, topping, ya dia jadi pelengkap banget kayak begini. Gue bener-bener makan ini kayak pedas iya, gobios iya. Ini udah kenyang, kita main di noodle marketnya. Dan karena di seberangnya tuh ada rumah Indofood ya. Terus habis ini kita mau mencoba ke sana. Karena tadi gue liat kayak banyak aktivitinya gitu guys. Ada Noraibang yang tiap Jumat, ada flash mob, marching band juga ada. Sama ini sih ada lagi hoop challenge yang rulesnya kayak gini. Kalian bisa baca ya. Intinya belanja 300.000 terus gue dapet 2 bola kan buat kita syuting ke sana. Nanti kalau masuk hadiahnya dapet ini nih. Ya dari 2 kali percobaan ya gue cuma masukin di angka 1 ini. Ini dapet tumbler besar dan soya. Seru kan? Makanya gue minta datang ke sini. So, ntar kalau kalian udah mampir ke rumah Indofood sama booth noodle-nya kabarin gue ya. Jadi saya segini dulu untuk videonya. Makasih yang udah nonton. Dadah. Asli wes, siang-siang gini makan bakso jumbo pedes, terus minumnya top es varian kopi. Beh, udah kayak gaul banget gak sih? Nah, ini namanya bakso kasur. Ini gak bisa, pedih banget tenggorokan gue kayak di kulkas. Si mama tuh juga gak ada apa-apa guys. Ini gue mampir dulu ke warung terdekat kayak pengen beli es batu. Terus sekalian ngeliat ada top es dia yang varian baru. Ada yang vanilla latte, mocha free sama kopi gula aren. Biasanya ini kopi semua jadi kita ambil. Jadi oke, ini kita check out sekalian aja. Ini gue rencana pengen buat yang varian vanilla latte ini kayak es cekek kayak waktu gue zaman SD. Ini masih ada ternyata nyisa plastik sama sedotannya di rumah si mama. Buatnya kayak udah gampang, tinggal diseduh, tambahin es, dikocok, kelar. Ini bener-bener bikinnya tuh satset, gak ribet, kayak gampang banget didapetin juga di warung-warung juga udah ada tadi kan. Ini setelah gue coba, wah enak sekali. Ini tiba-tiba kepikiran ke gue kayak buat nongkrong, oke. Jadi kayak auto jadi gaul gitu guys, kayak minumnya top es tapi rasa kopi. Ini real, kalian bener-bener kudu cobain. Ini kayak langsung gas ke warung terdekat biar auto gaul juga kayak gini. Anjay, minumnya top es baru rasa kopi. Ini demi sebungkus kurang, kita mau coba ntar varian baru lagi. Dah mau nyeduh dulu sambil ngabis ini. Makasih banyak yang udah nonton ya. Asli weh, beli jajan buat makan siang di Pekan Raya Jakarta 2025. Ini POV ketika si mama teh nggak masak part 2. Oke, main lagi ke PRJ. Dan di depan gua kali ini ada bakso afung dan juga gacoan. Nah, karena kita suka dua-duanya, jadi kita beli ayam renal aja. Enggak, of course, mati urip iku bakso. Dari tahun kemarin sebenarnya kalau misalnya kita beli afung tuh, nah kita tuh bisa bawa pulang tempat makan yang ini nih guys. Ini seporsi harganya kurang lebih 60 ribuan. Ini gue minta si Amangnya tuh banyakin daun bawang karena gue suka banget sama sambalnya. Gue request 2 bungkus. Terus
Udah sih gitu aja. Oh iya, sama ini gue minta minyak bawangnya agak dibanyakin. Jadi bentukannya tuh kayak begini nih, agak oily, terus banyak daun-daunannya. Dan bakso Afung tetap baksonya enak. Cuma di PRJ kali ini gue suka sama si bakso gepengnya, karena lebih enak gitu ketimbang yang biasanya gue beli di bandara. Bakso Afung sebenarnya masih cuma ganjel. Kira-kira gue kayak butuh apa lagi ya? Ini tahap gue masih lapar, kayak gue butuh nasi, sambal, tempong, lele goreng. Oke juga. Terus gue juga sekalian beli jasukenya aja, biar sekalian kita sekali berangkat tuh udah langsung kayak ngebawa makanan gitu. Oke, ini nasi tempongnya udah jadi. Sambalnya nggak terlalu pedas menurut gue, cuma lelenya enak, dia garing. Kondimennya juga dia cukup lengkap. Ada ikan asinnya, tempe, tahu, lalapan. Dan sembari makan ini gue nunggu si jasoke gue tapi nggak dateng guys. Jadi ini gue makan lagi pisang goreng apa gitu namanya. Ini Kalido sih yang beli. Hampir tiap kali kita ke PRJ kita beli pisang ini guys. Yang rasa coklat keju. 5.000 juta miliaran tahun masehi abad per 10. Ini saya sampai nggak rela kalau coklatnya masih nempel di tangan. Terus ini jasukenya. Ternyata dikasih kayak margarin or mentega gitu, dia lumayan banyak. Jadi tuh gurih-gurihnya lebih berasa, which is gue suka. Terus pas kita mau jalan pulang, gue tuh meleng dulu sama si duren ini guys. Akhirnya nggak jadi balik. Ini kita beli dulu satu kotak harga 70.000. Sebelum dikasih tester sama si Mas ya, karena dia manis jadi kayak yaudah gue berani beli. Gue nggak tahu ini duren jenis dan tipe apa. Bukan tipikal yang gendut-gendut dan mon gitu ya. Dia kecil tapi manis gitu. Cuma ada beberapa part yang emang kadang apa ya, rasanya tuh kayak ada yang beda gitu. Ya mabuk kalori. Dan kalau udah geling ya udah, ini durian jadi makanan terakhir. So ya jadi segini dulu untuk videonya. Makasih yang udah nonton. Dadah.